Hana anta maksuduna waridhaka madlubuna a'tina ridhaka wa mahabbataka wa ma'rifatak. Untukmu Indonesia, untukmu bangsa, untukmu Pancasila, bibarokati wasilati mursyidina ilallah Abuya Mamawufan Al-Bandani radhiyallahu an. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mohon maaf dengan segala hormat ayyuhal musyahidun, seluruh para pemirsa, wa ayyuhal ahibba, pecinta lovers Abuya, pecinta channel unik Nusantara Pancasila fi ayyimakan, dimanapun berada, rahimakumullah wa radhiyallahu ankum jami'a. Mudah-mudahan kita selalu dalam naungan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pondok pesantren yang tidak boleh buat main-main. Beliau menampilkan kerjaannya diantaranya mendoakan untuk Indonesia, Asia, dan dunia. Doanya bagaimana? Beliau salah satu metode ditampilkan yaitu satu torekoh. Jadi tidak ngawur. Tadi kalau ada pertanyaan bagaimana sanadnya itu putus, beliau kemarin sudah jelas. Ini kitabnya Syekh Ahmad Khatib Sambas, ini gurunya beliau. Kembali di awal-awal Kutubus Sittah, hadis-hadis Sahih Bukhari, Muslim dan sebagainya, di sana terpampang tertulis yang mana mengambil dari beliau Abdullah bin Mubarak. Beliau adalah bapaknya Hasan Al-Basri radhiyallahu an. Al-isnadu minad din, yang namanya pensanadan, yang namanya pemberi sandaran, itu termasuk agama. Itu termasuk. Itu kalau min diartikan tabaid ba'dun. Tapi kalau min diartikan tabyin, penjelasan bahwa pensanatan itulah agama. Al-isnadu minaddin, kalau ditafsirkan secara alfiyah, min artinya tabyin, bahwa pensanadan, pemberi sandaran, yaitu agama. Artinya kalau tanpa sanad, sanadnya putus, kosong, fadhi, sifir, kosong, ziru, nggak ada agama. Naudzubillah min dzalik. Ini ayo kita simak bersama. Kenapa beliau sampai mengeluarkan kitabnya Fathul Arifin, sampai menampilkan guru-gurunya. Itu penting sekali. Itu kalau kita kupas dari guru, waduh, masya Allah. Jangan sekali-kali menyalahkan thariqah mutabaroh yang ada di Indonesia. Beliau hanya menampilkan inilah thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah, harus bisa menyelamatkan dari Sabang sampai Merauke, bahkan Asia dan dunia. Jangan dibuat bait, buat main-main itu thariqah. Thariqah adalah metode cara hidup biar wusul menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Abuya tidak pernah main-main dari Sabang sampai Merauke. Kita ingat kemarin hari-hari dibuka oleh beliau, kalau kita sudah lintas thariqah harus bisa memahami lintas iman, harus bisa menginterpretasikan, mengaplikasikan lintas agama, harus bisa lakum dinukum waliyadin. Satu sama lain tidak boleh menyinggung, apalagi antar thariqah. Sepintas saja kalau kita pahami dari yang dibukan ayat beliau tadi, Rabbi habli hukman, ini Ibrahim pakarnya Islam. Kita Islam mulai kapan? Betul?
Rabbi habli hukman, ujung belayatnya wa alhiqni bisolihin. Ya Allah, temukan saya ya Allah, kumpulkan saya ya Allah dengan orang-orang yang soleh. Kalau tahrif merubah huruf, hati-hati. Solihin ditambah satu alif aja beda artinya. Bitolihin, orang yang tolah-toleh, bukan orang yang soleh. Hati-hati. Ini beratnya thariqah, metode hidup menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara ulama Nusantara, secara Pancasila itu adalah nggak ada bedanya. Mau Quran, Injil, Taurat, Zabur adalah Pancasila. Hati-hati, hati-hati. Beliau sering menyampaikan ini thariqah yang dibawa Abu yang sebenarnya. Jangan salah paham. Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran baru dijumlah la ilaha illallah. Siapa yang bisa? Ayo, itu ajaran Abuya. Ajaran Abuya isinya la ilaha illallah. Sampaikan Taurat, Injil, Zabur itu Al-Quran. Subhanallah, ini thariqah Abuya tidak main-main. Beliau sanadnya jelas. Abuya Mama Armin Cibuntu. Itu namanya al-isnadu minad-din, nyambung sampai ke baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati. Hati-hati. Kalau dijelaskan adalah thariqah Pancasila. Isinya ketuhanan yang Maha Esa. Saya kupas lagi yang pernah disampaikan Abuya ini, surat Al-Fatir ayat 29. Yang asbab nuzulnya adalah para sahabat tanya, ya Rasul, apakah ahli surga tidur? Betul? Beliau dijawab oleh Allah dengan turunnya surat Al-Fatir, termasuk 29 surat Al-Fatir, innal ladzina yatluna kitaballah. Sungguh orang-orang yang membaca kitabnya Allah, baik Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Innal ladzina yatluna kitaballah. Tidak hanya dia membaca, wa aqamus shalah, kompak mendirikan sholat, mendirikan doa bersama. Itu sholat. Tidak hanya berdoa, tidak hanya membaca, sambung wa anfaqu mimma razaqnakum, siap menginfakkan rizki dari Allah sirran wa alaniyah, baik secara sembunyi maupun terang-terangan. Apa kata Allah? Yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka itulah yang mengharap perniagaan yang tak pernah rugi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tafsir besar-besaran dari Sabang sampai Merauke, lintas agama, lintas Taurat, lintas Injil, lintas Zabur, lintas Quran adalah kepingin nggak mau rugi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang mau bisa menyelamatkan? Inilah thariqah yang sebenarnya. Dari Sabang sampai Merauke, selama berpancasila harus selamat perniagaan di hadapan Allah yang tidak pernah rugi. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Hati-hati, betul-betul lakum dinukum waliyadin. Makanya ini tidak boleh di kancah politik yang politiknya sedikit dan kecil. Artinya bisolihin dirubah menjadi bitolihin, ketemu orang yang toleh nggak mau lurus, hanifan muslimah, naudzubillah min dzalik. Maka dari itu Abuya sebenarnya sederhana, tapi kita ini yang harus fokus khusyuk apa yang disampaikan Abuya. Abuya sederhana, ngajari umat, ngajarin jamaah, yuk naik perahu, naik kapal, betul? Ini artinya apa? Beliau pembawa thariqah sejati, thariqah yang punya sanad usul indallah wa rasuli. Betul nggak Gus? Ini yang perlu kita pahami, perlu kita
pahami. Makanya mohon maaf dengan hormat, sebagai santri jamaah Amin, kita buka yuk kembali kitab Kifayatul Atqiya, menu yang pas bagi orang-orang yang bertakwa. Monggo. Karena Bilhamis di sebelahnya juga taruh imam kita, Imam Al-Jawi, Imam Nusantara, Syekh Nawawi Al-Bantani juga ikut andil dalam memperkokoh ini kitab dengan tema Salalimul Fudola, tangga-tangga orang-orang yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Best the best. Tentu harapan Syekh Nawawi adalah dari Sabang sampai Merauke bisa naik tangga Salalimul Fudola, tangga-tangga orang-orang yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.